Dengan diterbitkannya penetapan sumber pembiayaan untuk program helikopter pengganti Bell 47G Soloi oleh Menteri Keuangan pada bulan pertama tahun 2023, kini langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan adalah melakukan kontrak program tersebut. Karena program ini dibiayai oleh pinjaman luar negeri, pemilihan pemasok helikopter pengganti Bell 47G Soloi akan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Pengadaan Major Weapon System tidak sama dengan pembelian lainnya di pemerintah yang harus memakai e-katalog karena karakter senjata berbeda dengan barang lainnya. Major Weapon System memiliki kompleksitas secara politik, ekonomi, dan teknologi sehingga tidak bisa disimplifikasi seperti pembelian alat tulis kantor dan jasa lainnya yang wajib menggunakan e-katalog. Airbus Helicopters memiliki kepentingan untuk memenangkan pertarungan pengadaan pesawat sayap putar pengganti Bell 47G Soloi. Untuk menggantikan pesawat sayap putar asal Amerika Serikat, satu hal yang dapat dipastikan adalah pabrikan Eropa itu akan menawarkan helikopter yang memakai Fenestron tail rotor. Pabrikan pendahulu Airbus Helicopters, yakni Sud Aviation, merupakan pemakai pertama Fenestron pada helikopter SA-340 dan diteruskan pada sejumlah pesawat sayap putar karya Aerospatiale. Aerospatiale adalah firma hasil merger beberapa perusahaan dirgantara Prancis termasuk Sud Aviation dan Nord Aviation. Tradisi mengadopsi Fenestron diteruskan sesudah Aerospatiale asal Prancis dan Messerschmitt Volkswagen atau MBB dari Jerman Barat melaksanakan konsolidasi bisnis hingga menjadi entitas Eurocopter Group pada tahun 1992. Setelah Eurocopter Group bersalin identitas menjadi Airbus Helicopters, pada tahun 2014 penggunaan Fenestron telah menjadi identik dengan helikopter karya anak bangsa Eropa ini. Sebagian besar pesawat sayap putar yang didesain dan diproduksi oleh pabrikan ini mengadopsi Fenestron kecuali SA-330 Puma dan turunannya, H175 dan EC135 yang di negeri kelahiran Larry Holmes dikenal sebagai UH-72 Lakota. Dalam perkembangan terakhir, Airbus Helicopters mempunyai beberapa solusi untuk dapat memenangkan kontrak dengan pagu anggaran 80 juta US dollar tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan oleh pembuat helikopter yang juga memiliki kantor di Jakarta ini tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Salah satu pertanyaan pokok terkait program penggantian Bell 47G Soloi adalah, apakah Jakarta menginginkan single engine helikopter atau twin engine helikopter? Pabrikan Eropa pesaing Leonardo Helicopters, Bell Textron, Boeing, dan Sikorsky ini telah mempunyai solusi atas pertanyaan tersebut. Memakai turbosoft engine karya Safran Helicopters Engines, yaitu Ariel 2D, H130 akan menjadi jagoan Airbus Helicopters apabila Indonesia menginginkan single engine helikopter sebagai pengganti pesawat sayap putar buatan Bell. H130 adalah turunan dari AS350 Ekuroi yang didesain dan diproduksi oleh Aerospatiale. Digolongkan sebagai helikopter ringan, H130 mempunyai kemampuan terbang hingga 22.000 feet berkat take-off power sebesar 710 kW. Pesawat sayap putar yang mengadopsi Fenestron ini dapat diterbangkan oleh satu atau dua pilot, di mana apabila diterbangkan oleh dua pilot maka kapasitas penumpangnya hanya 6 orang saja. Kalau Kementerian Pertahanan memutuskan mengakuisisi H130 bagi TNI Angkatan Darat, Matra Udara Indonesia tidak akan menjadi operator pertama pesawat sayap putar dengan maksimum take-off weight 2.500 kg di Indonesia. Terdapat beberapa firma swasta Indonesia yang telah tercatat sebagai operator helikopter yang mengadopsi skid ini. Namun tidak perlu berkecil hati sebab TNI Angkatan Udara akan tercatat dalam sejarah sebagai konsumen militer pertama di Indonesia untuk helikopter yang mengadopsi 4 blade. Dengan standar fuel tank capacity sebesar 425 kg, H130 dapat terbang hingga 600 km dan maksimum endurance sampai 4 jam. PT IPTN pernah hendak memproduksi helikopter MBB Kawasaki BK117 berdasarkan lisensi dari Messerschmitt Volkswagen. Akan tetapi rencana itu tidak terlaksana karena pertimbangan aspek niaga. Penerus MBB Kawasaki BK117 yaitu H145
akan menjadi solusi dari Airbus Helicopters jika Indonesia menetapkan Twin Engine Helicopters sebagai persyaratan pengganti Bell 47G Soloi. Dapat mengudara berkat dua Safran Helicopter Engines Ariel 1E2 Turboshaft Engine, pesawat sayap putar yang diklasifikasikan sebagai helikopter ringan ini mempunyai kesamaan dengan H130, yakni mengadopsi fenestron dan skid. Engine karya anak bangsa Prancis itu dapat menghasilkan power sebesar 667 kW untuk membawa burung besi ini terbang hingga ketinggian maksimal 20.000 feet. Dengan power yang lebih besar dibanding H130, H145 dapat memuat hingga 10 penumpang dengan 1 atau 2 penerbang. TNI Angkatan Udara akan tercatat sebagai pengguna pertama H145 di Indonesia bila Medan Merdeka Barat memutuskan membeli pesawat sayap putar ini sebagai pengganti Bell 47G Soloi. Sebab upaya Airbus Helicopters membujuk matra TNI lainnya agar menjadi operator pertama H145 di Indonesia belum berhasil. Dengan maksimum take-off weight 3.800 kg, belum ada jenis helikopter ini tercatat di DGCA Indonesia yang memakai registrasi PK. Pesawat sayap putar yang pernah bersaing dengan Bell 412 EPI produksi Subaru dalam program UHX Jepang ini mempunyai standar fuel tank capacity sebesar 723 kg sehingga dapat menjangkau jarak 650 km dan maksimum endurance sampai 3 jam 35 menit. Lini produksi H130 dan H145 masih terus dibuka oleh Airbus Helicopters karena pesanan untuk kedua helikopter masih terus mengalir. Tergantung dari syarat yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan, Airbus Helicopters cukup yakin bahwa solusi yang mereka tawarkan akan dapat memenuhi kebutuhan helikopter latih baru bagi TNI Angkatan Udara. Airbus Helicopters siap bertarung dengan para pesaingnya untuk memenangkan program senilai 80 juta US dollar baik dari produsen asal benua Eropa maupun dari benua Amerika. Firma yang dipimpin oleh Bruno Even siap bersaing dengan Leonardo Helicopters maupun Bell Textron untuk mengamankan posisinya sebagai pemimpin dalam pasar helikopter latih TNI Angkatan Udara. Leonardo Helicopters boleh jadi akan mengajukan AW119 kalau Jakarta menetapkan syarat single engine helicopters untuk menggantikan Bell 47G Soloi. Namun bila Indonesia mensyaratkan twin engine helicopters, terdapat spekulasi pabrikan Anglo-Italian akan menawarkan AW109 atau AW169. Sedangkan bagi Bell Textron, pembuat sayap putar yang terkenal dengan helikopter UH-1 Huey, mungkin akan menjadikan Bell 505 yang mengadopsi single engine karya anak bangsa Prancis yaitu Safran Helicopter Engine Arius 2R. Helikopter yang memakai Pratt & Whitney PW200 Turboshaft Engine yakni Bell 429 dapat menjadi pilihan bagi Bell Textron jika syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan adalah twin engine helikopter. Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.